Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke video presentasi saya. Di materi minggu pertama kemarin telah disampaikan pentingnya kecerdasan buatan di sektor hiburan, industri, pendidikan, dan transportasi. Di presentasi saya kali ini hanya akan menambahkan aspek selain aspek yang disampaikan di materi minggu pertama kemarin, dengan judul pentingnya kecerdasan buatan dalam berbagai sektor. Dalam era digital ini, kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) telah menjadi teknologi yang sangat berpengaruh dan berkembang pesat. AI memiliki kemampuan untuk memproses data dalam jumlah yang besar dan belajar dari pola yang ada sehingga dapat membantu meningkatkan efisiensi di berbagai bidang. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana AI memainkan peran penting di bidang kesehatan, bisnis dan keuangan, serta pertanian. Pada bagian pertama ini, kita akan membahas bagaimana kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence telah membawa perubahan besar dalam dunia kesehatan. AI membantu meningkatkan akurasi diagnosis, mempercepat pengembangan obat, dan mempermudah pengelolaan data medis. Dengan memanfaatkan teknologi ini, tenaga medis dapat memberikan perawatan yang lebih cepat, tepat, dan efisien kepada pasien. Oke, mari kita lihat lebih dalam peran AI dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Saya ambil contoh di sini MRI dan CT scan. MRI atau magnetic resonance imaging dan CT scan atau computed tomography adalah dua teknologi penting dalam dunia medis yang sekarang digunakan untuk menghasilkan gambar detail dari organ dari jaringan di dalam tubuh. Teknologi ini membantu dokter untuk melihat struktur internal tubuh pasien dengan lebih jelas, sehingga mempermudah proses diagnosis berbagai penyakit seperti tumor, cedera, otak, atau gangguan organ lainnya. Namun, dengan adanya kecerdasan buatan, kemampuan analisis gambar ini menjadi jauh lebih canggih. AI dapat mengolah dan menganalisa hasil gambar dari MRI dan CT scan dengan sangat cepat, mengidentifikasi pola yang mungkin sulit dilihat oleh mata manusia. Contohnya, AI dapat mendeteksi adanya perubahan kecil pada jaringan yang bisa menunjukkan tanda-tanda awal penyakit seperti kanker. Dengan cara ini, AI membantu para dokter untuk membuat diagnosis yang lebih akurat dan mendeteksi penyakit lebih dini, yang tentunya dapat meningkatkan peluang kesembuhan atau keselamatan pasien. Selain itu, AI juga mempercepat proses analisis sehingga pasien bisa mendapatkan perawatan yang tepat tanpa harus menunggu terlalu lama. Di sisi lain, selain membantu dalam diagnosis dan pengobatan, kecerdasan buatan juga memainkan peran penting dalam manajemen data medis dan pengembangan obat. Dengan teknologi AI, data medis pasien yang kompleks dapat diproses dan diorganisasi dengan lebih efisien. Misalnya, rekam medis elektronik yang didukung oleh AI memudahkan akses cepat ke riwayat kesehatan pasien, membantu dokter dalam membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang akurat. Di sisi lain, AI juga mempercepat proses penemuan obat baru. Proses penelitian yang biasanya memakan waktu yang bertahun-tahun atau mungkin lama, kini bisa dipersingkat dengan bantuan analisis data besar yang dilakukan oleh AI. Teknologi ini dapat menganalisis data genetik, hasil uji klinis, dan bahkan mengidentifikasi senyawa kimia yang potensial untuk dikembangkan menjadi obat baru. Dengan cara ini, AI tidak dapat membantu kita menemukan pengobatan yang lebih efektif, tetapi juga mempercepat akses pasien terhadap terapi baru. Oke, selanjutnya mari kita bahas peran penting kecerdasan
buatan di sektor bisnis dan keuangan. AI telah menjadi kunci dalam membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih baik, memahami perilaku pelanggan, serta mengolah risiko finansial dengan lebih efisien. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan-perusahaan memanfaatkan AI untuk menganalisa data pasar dan memperkirakan tren di masa depan. Tidak hanya itu, AI juga memungkinkan bisnis untuk meningkatkan pengalaman pelanggan melalui layanan otomatis seperti chatbot. Dengan AI, proses operasional menjadi lebih cepat dan keputusan dapat diambil berdasarkan data yang akurat. Di dunia bisnis dan keuangan, AI membawa banyak kemajuan di sektor bisnis. AI membantu perusahaan dalam membuat keputusan yang lebih baik dengan menganalisa data pasar, tren pelanggan yang tadi saya sebutkan, dan kondisi ekonomi. Dalam layanan pelanggan, chatbot berbasis AI dapat menjawab pertanyaan pelanggan kapan pun dan di mana saja, tidak terbatas oleh waktu, maupun itu tengah malam atau mungkin di saat waktu orang istirahat. AI chatbot dapat membantu pelanggan untuk menemukan apa yang mereka cari. Sebagai contoh, saya mengambil chatbot pada aplikasi e-commerce Shopee. Di situ juga ada chatbot yang otomatis akan membalas ketika kalian bertanya sesuatu. Di sektor keuangan, AI berperan dalam deteksi penipuan dengan menganalisa pola transaksi yang mencurigakan. Dengan AI, banyak proses bisnis yang bisa diotomatisasi, menghemat waktu dan biaya. Oke, selanjutnya, layanan pelanggan dan keamanan. Dua aplikasi penting AI ini di bidang bisnis dan keuangan, layanan pelanggan dan keamanan. Pertama, AI memungkinkan perkembangan chatbot cerdas yang dapat melayani pelanggan secara real time 24 jam. Yang saya sebutkan tadi, kita bisa chat dengan chatbot tanpa kenal waktu. Chatbot ini dapat menjawab pertanyaan umum, membantu pelanggan menemukan produk, atau menyelesaikan masalah mereka tanpa perlu menunggu lama. Ini tentunya meningkatkan pengalaman pengguna dan kepuasan pelanggan. Kedua, AI berperan besar dalam deteksi penipuan atau fraud detection. Di sektor keuangan, AI menganalisa pola transaksi untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan, seperti aktivitas yang tidak biasa atau upaya peretasan. Dengan kemampuan ini, bank dan lembaga keuangan dapat mencegah terjadinya penipuan dan melindungi data serta dana nasabah atau dana pelanggan. Dengan AI, bisnis tidak hanya dapat menyediakan layanan yang lebih cepat tetapi juga lebih aman. Oke, kita masuk ke aspek yang ketiga. Sekarang kita akan membahas peran kecerdasan buatan dalam bidang pertanian. AI juga telah mengubah cara para petani mengelola lahan dan produksi pangan. Dengan adanya AI, proses pertanian menjadi lebih efisien, mulai dari pemantauan tanaman hingga pengelolaan irigasi secara otomatis. Ini sangat penting dalam menghadapi tantangan seperti perubahan iklim dan kebutuhan pangan yang terus-menerus meningkat seiring bertambahnya populasi. Oke, mari kita lihat bagaimana AI membantu meningkatkan produktivitas di sektor ini. Oke, ada dua tools atau alat untuk membantu sektor pertanian ini. Saya ambil contoh dua saja. Yang pertama ada Field Monitoring System (FMS). Adalah teknologi yang digunakan untuk membantu kondisi tanaman dan kondisi iklim di sawah. Kondisi tanaman dan iklim tersebut direkam dan diolah menggunakan sensor secara real time. Oke. Hasil dari sensor ini seperti tingkat matahari, tingkat hujan, kecepatan angin, dan lain sebagainya akan direkam di cloud dan disampaikan kepada petani dalam bentuk data yang muncul di aplikasi. Dengan demikian, petani bisa mengamati kondisi sawah mereka
meskipun sedang tidak berada di rumah atau meskipun tidak sedang berada di kebun. Harapannya adalah dengan data-data tersebut serta pengetahuan yang diperoleh petani selama bekerja dapat digabungkan menjadi satu untuk menghasilkan keputusan terkait pertanian yang lebih tepat. Yang kedua, saya mengambil contoh kola atau kalung untuk binatang ternak seperti sapi. Saya ambil contoh adalah kalung pintar untuk sapi yang menggunakan kecerdasan buatan AI untuk memantau kesehatan dan aktivitas ternak. Dengan sensor yang terpasang, Kohler mengumpulkan data seperti suhu tubuh, pola makan, dan aktivitas fisik sapi. AI dalam Kohler menganalisis data ini dan memberikan notifikasi kepada peternak jika ada tanda-tanda stres, penyakit, atau perubahan perilaku yang perlu diperhatikan. Selain itu, Kohler juga membantu dalam pemantauan siklus reproduksi sapi, seperti mendeteksi waktu yang tepat untuk inseminasi buatan yang dapat meningkatkan tingkat kelahiran di peternakan. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas peternakan. Dengan teknologi Kohler, peternak dapat memastikan bahwa ternak mereka selalu dalam kondisi optimal, sehingga produksi susu atau daging tetap stabil dan berkualitas tinggi. Kohler adalah contoh bagaimana kecerdasan buatan dapat memberikan solusi praktis dan inovatif bagi peternak modern. Teknologi ini tidak hanya memberikan pekerjaan peternak, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan hewan dan hasil produksi secara keseluruhan. Sebagai kesimpulannya, kecerdasan buatan atau AI memiliki peran yang sangat penting di berbagai sektor termasuk kesehatan, bisnis dan keuangan, serta pertanian. Di bidang kesehatan, AI membantu dokter melakukan diagnosis yang lebih akurat dan mempercepat pengembalian obat. Dalam bisnis dan keuangan, AI meningkatkan efisiensi layanan pelanggan, menganalisis data untuk mengambil keputusan, dan mendeteksi penipuan. Di sektor pertanian, AI memungkinkan pemantauan tanaman dan ternak secara otomatis dengan memanfaatkan AI. Kita dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Oke, sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.